Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Febriani dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Cici Megareta sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan PAP dan PAK. Yang pertama yaitu PAP. PAP dapat digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap tujuan yang direncanakan atau yang ingin dicapai. Nah, yang kedua yaitu tidak peduli perbedaan individual. Yang ketiga yaitu keragaman bukan menjadi faktor utama dalam PAP. Terus yang keempat yaitu PAP secara khusus menekankan kepada ranah kawasan tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kelima yaitu mudah dalam menentukan materi dan juga mudah untuk membantu dalam penyelesaian. Baiklah, selanjutnya yaitu PAK. Yang pertama yaitu PAK dapat digunakan untuk menentukan status peserta didik atau status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik yang lain. Yang kedua yaitu perbedaan individual mendapat penekanan dalam PAK. Yang ketiga yaitu keragaman menjadi faktor penentu dalam PAK yang cukup berarti. Yang keempat yaitu PAK mengukur kompetisi umum peserta didik. Yang kelima yaitu sukar menentukan materi dan juga sukar dalam memberikan bantuan untuk penyelesaian. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan PAP dan PAK. Yang pertama yaitu kelebihan PAK. Kelebihan PAK itu dapat membantu guru merancang program studi. Yang kedua yaitu tidak menentukan statistik yang rumit. Yang ketiga yaitu dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan kelebihan PAK yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua yaitu dapat membedakan peserta didik yang pintar dan kurang pintar. Yang ketiga yaitu fleksibel. Baiklah, contoh penerapan pada PAK yaitu misalkan seorang guru membuat tes hasil belajar pada bidang studi bahasa Indonesia dengan mengeluarkan 75 soal pilihan ganda objektif dan 1 soal uraian dengan cara-cara berikut ini. Apabila butir-butir soal itu ingin diuji coba, maka kita bisa membuat tabel seperti berikut, yaitu nomor butir soal, bentuk tes atau model soal, jumlah butir soal, dan bobot jawaban betul serta skor. Pada butir soal nomor 1 sampai nomor 10 berbentuk tes objektif benar salah. Masing-masing soal itu memiliki bobot nilai 1 apabila benar. Ini kan tabel jawaban betul. Skor apabila benar semua mendapatkan skor 10. Yang selanjutnya yaitu nomor 11 sampai 20 itu berbentuk tes objektif matching dengan jumlah soal 10. Masing-masing soal memiliki bobot 1 dan apabila benar semua mendapatkan skor 10. Yang ketiga yaitu nomor 21 sampai 30 mengandung tes objektif completion. Jumlah soal atau butir soalnya itu 10. Bobot jawaban betul itu mendapatkan bobotnya masing-masing itu ada 1. Apabila benar semua itu berarti 10. Yang keempat yaitu nomor 31 sampai 40 berbentuk tes objektif MCI model melengkapi 5 berganda dengan jumlah butir soal yaitu 10. Masing-masing soal memiliki bobot 1. Apabila benar semua mendapatkan nilai 10. Yang kelima yaitu nomor 41 sampai 50 berbentuk soal objektif MCI melengkapi
berganda dengan butir soal 10 dengan bobot masing-masing soal itu 1,5. Apabila benar semua itu nilainya 15 atau skornya 15. Yang selanjutnya yaitu nomor 51 sampai 60 berbentuk tes objektif bentuk model asosiasi dengan 5 pilihan. Butir soalnya itu ada 10. Bobot jawaban betul itu 1,5. Apabila benar semua itu 15. Sedangkan yang selanjutnya yaitu nomor 61 sampai 70 berbentuk tes objektif MCI analisis hubungan antar hal sebab akibat. Itu ada 10 butir soal dengan masing-masing soal itu memiliki bobot 2. Apabila benar semua berarti mendapat skor 20. 71 sampai 75 berbentuk tes objektif MCI analisis kasus. Terdiri dari 5 butir soal dengan bobot masing-masing soal itu 4. Apabila benar semua yaitu skornya 20. Yang selanjutnya yaitu nomor 76 tes subjektif uraian. Jumlah butir soal itu ada 1 dengan skor soal tersebut 10 dengan bobot soal 10 poin. Apabila benar itu mendapatkan 10 poin. Jadi skor maksimum atau idealnya itu 120 skor atau poin. Selanjutnya yaitu rumus mentah atau skor maksimum ideal. Berdasarkan rincian butir-butir soal di atas dapat diketahui bahwa skor maksimum ideal dari tes hasil belajar tersebut adalah 120 yang dicapai oleh 20 siswa. Jika diubah menjadi nilai standar mutlak penilaian beracuan kriterium itu berarti menggunakan rumus skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100.